saya sebagai santri misalnya, saya merasa ada kehilangan besar kalau kita ini tersegregasi. Ya. Kehilangan besar sekali. Saya sholat saja cuma 5 menit, masa ketemu kiai nunggu sampai berjam-jam. Saya berangkat dari survei. Saya pernah mewawancarai siswa madrasah, siswa SMA di pesantren. 67% mereka tidak percaya bahwa pesantren bisa membantu dia mendapatkan cita-citanya. Itu tinggi. 67%. Tinggi sekali. Tinggi sekali. Dia walaupun dia seorang salafi, dia mengagumi Gus Baha karena kealimannya. Lalu ketika saya tanya, Anda tahu Gus Baha itu NU? Saya tahu. Kenapa Anda mencintai Gus Baha? Karena Gus Baha tidak pernah menghina kami. Islam ini selalu menceritakan apa yang lalu. Dia tidak bisa membuat apa yang sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat jauh sekali, yakni dosen Australia. Dosen Australia, dan beliau datang ke gubuk kami yang sederhana ini. Terima kasih, dan sangat sayang sekali kalau misalnya kita tidak mengabadikan ngopinya bersama ini. Ngopi puasa-puasa. Ngopi puasa-puasa. Ngobrol pintarnya. Oke. Beliau biasa kita panggil itu dengan sebutan Cak Malik. Cak Malik. Walaupun beliau sudah PhD tahun berapa? Saya selesai sebenarnya 2 tahun yang lalu ya papernya. Tetapi secara resmi gelarnya itu bulan ini. Bulan ini. Oke. Berarti ini soal papernya itu masih masih segar ya, Cak? Iya. Sudah agak lupa, sudah 2 tahun disubmit. Ya, Cak, ini tanpa panjang lebar ya teman-teman, biar beliau yang mempanjang lebarkan pembicaraan ini. Oke. Ini kita ingin bahas desertasinya jenengan, Cak. Soal ekstremisme dan radikalisme. Oke. Saya baca sedikit aja bahwa jenengan ini sebenarnya tesisnya itu menyelidiki bagaimana kebijakan anti terorisme di Indonesia dapat ditingkatkan legitimasi sosialnya dengan melibatkan kelompok ekstremis. Iya. Itu sebelum jauh ke sana ya. Yang dimaksud jenengan kelompok ekstremis dan kelompok radikal di sini nih siapa ya? Atau anti teroris? Ini langsung gigi 4. Iya, gigi 4 saya. Langsung gitu. Ya, saya klarifikasi dulu. Saya memang dosen, tetapi di Australia saya peneliti. Oh, peneliti. Ya, saya bekerja sementara ini saya sebagai asisten peneliti untuk sebuah proyek untuk sebuah proyek tentang transnasional Islam. Jadi bagaimana orang-orang transnasional Muslim itu mendefinisikan mereka. Like for example, misalnya mereka dari Lebanon gitu, as an Lebanese Australian Muslims itu seperti apa? As an Indonesian Australian Muslims bagaimana? Dan menghadapi segala tantangannya termasuk Islamofobia, terus kebijakan anti teror dan lain sebagainya itu. Saya penelitian di Western Sydney University. Di kampus tempat saya belajar. Jadi begitu saya sudah dinyatakan lulus, walaupun gelar, karena untuk gelar itu kan prosesnya panjang. Begitu saya dinyatakan lulus, pembimbing saya ngajak ngopi, lalu dia bilang begini, sekarang kamu sudah lulus, kamu sudah bisa menjadi peneliti, kamu sudah setara dengan peneliti yang lain. Kalau kamu mau, kamu bekerja dengan saya. Gitu ya. Itu ceritanya. Itu klarifikasinya. Oke. Kalau ngomong ekstremisme, radikalisme, terorisme ini memang sangat pelik ya. Bahkan sebagian ahli itu mengatakan, maaf saya tidak sebut-sebut nama, kadang saya lupa gitu istilah-istilah itu. Karena kan? Editor kami pintar juga. Jadi sebagian ahli bahkan mengatakan begini, mohon maaf kata-kata ini ya, pelacur. Siapa yang bisa mendefinisikan pelacur?
Tapi kalau ada orang ngomong pelacur, di kepala kita sama semuanya. Iya, benar-benar. Padahal ada yang mendefinisikan. Padahal ada yang mendefinisikan, ya kan? Iya. Begitu lah kira-kira. Tapi kalau kita berbicara terorisme, teroris itu sudah sebuah definisi, sebuah pengertian yang dibuat oleh government sebenarnya. Iya. Ada orang satu sisi dia sebagai hero bagi satu komunitas, tapi teroris bagi komunitas yang lain. Begitu juga ekstremis. Ki Hasyim Asy'ari itu pemerintah kolonial Belanda mengatakan ekstremis. Ekstrim, iya kan? benar, ekstremis. Tapi kita abadikan beliau sebagai hero. Sebagai pahlawan. Jadi ini soal definisi saya tidak mau terlalu ribut. Panjang lebar. Tapi yang ingin saya katakan di dalam disertasi ini adalah bahwa aturan, undang-undang itu kan penting sekali. Iya. Bahkan ketika setelah bom Bali, semua orang mengatakan, pemerintah maksudnya, mengatakan kita butuh payung hukum yang lebih kuat. Kita butuh payung hukum. Apa-apa ngomong payung hukum. Semuanya disandarkan pada payung hukum. Nah, ketika semua disandarkan pada payung hukum, maka payung hukum itu harus serius dan harus nggak boleh main-main. Karena semua akan disandarkan ke sana. Dan pada waktu itu belum ada payung hukumnya. Sudah ada. Tapi belum undang-undang seperti yang disempurnakan sekarang ini. Dulu itu masih peraturan presiden kalau tidak salah ya. Nah, bahkan peliknya undang-undang terorisme ini sampai DPR saja itu ada yang punya gagasan dulu sudahlah nggak usah didefinisikan. Oh, ada yang begitu ya? Ada yang dari PKS kalau nggak salah itu udahlah nggak usah didefinisikan. Bayangkan kalau nggak didefinisikan. Oh, bisa kemana-mana. Bisa kemana-mana. Didefinisikan saja. Bermasalah juga. Masih kemana-mana. Masih kemana-mana ya. Iya. Nah, mengingat pentingnya itu, saya lalu kan terinspirasi dengan sosiolog, filosof Habermas namanya. Oh, Habermas. Kata Habermas tuh sebuah norma itu akan diikuti kalau proses membuat norma itu orang terlibat. Iya. Anda tahu helm itu di Indonesia ini kan di ketapang inilah ya di depan itu. Orang kan kayak semaunya sendiri ya. Iya. Salah satunya karena helm itu tidak pernah disepakati atau tidak pernah benar. tidak pernah diobrolkan. Tidak pernah diobrolkan untuk bikin helm itu. Iya. Makanya itu nggak bisa menjadi norma. Gitu. Nah, sangat berbeda dengan satu hal yang di diskursus yang terus menerus dibicarakan, misalnya jangan keluar habis maghrib. Pas maghrib jangan keluar. Orang takut keluar habis maghrib. Iya. Nih, ya banyak hal yang mistis tak dibicarakan tapi itu mengikat orang lain. Iya. Karena kenapa itu mengikat? Karena di kepala, di pikiran orang sudah punya pandangan yang sama tentang itu. Orang sudah punya pandangan, sudah punya kekhawatiran, sudah perlu punya dijelaskan yang sama. Ya. Ketika pandangan, kekhawatiran semuanya itu sudah mencapai frekuensi yang sama, itu dia akan mudah gitu kan. Nah, lalu Habermas lagi mengatakan bahwa perang melawan terorisme itu adalah keputusan paling bodoh. Perang melawan? Istilah perang melawan terorisme itu sebuah keputusan yang bodoh. Gitu. Bodoh atau apalah istilahnya tapi semacam itu. Mengapa bodoh? Saya ngomong dalam konteks disertasi saya. Pemerintah Indonesia misalnya mengatakan, pemerintah Indonesia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk perang melawan terorisme. Kalau kamu perang melawan terorisme, misalnya kamu mengajak semua orang di sini, mari kita berburu babi. Ada nggak yang tidak tahu babi itu apa? Tahu kan? Tahu. Bagaimana ceritanya kalau kamu mengajak orang yang nggak ngerti babi itu apa? Benar. Kalau mari kita berburu babi. Nggak tahu ya dia. Nggak tahu. Iya. Ada 10 orang yang punya pandangan berbeda tentang babi. Lalu kamu ajak bersama-sama, mari kita berburu babi. Dapatnya apa kira-kira? Nggak kira dapat. Iya bisa jadi dapatnya macam-macam. Bisa jadi macam-macam. Bisa jadi babinya malah nggak dapat. Iya. Begitu juga perang melawan terorisme. Kamu ajak masyarakat sipil perang melawan terorisme. PNS diajak perang melawan terorisme. Semuanya diajak perang melawan terorisme. Di mana masing-masing entitas itu punya pandangan yang berbeda-beda tentang terorisme. Yang terjadi apa? Yang terjadi sering mencurigai satu sama lain. Benar. Dalam bayangan saya orang seperti itu tuh
seperti yang ditangkap di TV-TV. Kayaknya dia teror. Iya, dia teroris. Iya. Sampai sekarang itu ya. Iya, sampai sekarang itu pengetahuan seperti itu. Iya, akhirnya apa? Akhirnya kebijakan anti teror yang dibuat tidak melibatkan publik, bahkan tidak melibatkan orang yang akan dimungkinkan disasar. Iya. Maka kita itu kehilangan banyak hal. Kita mau menangkap orang yang dianggap berpotensi menteror, tapi kita kehilangan sensitivitas kebersamaan. Benar. Kita kehilangan empati kepada sesama. Kita kehilangan saling pengertian. Kita mulai saling mencurigai sesama Muslim. Kita khawatir kalau ada Muslim yang penampilannya berjubah berbeda. Kayak gitu lah ya, penampilannya berbeda dengan kita. Gitu. Di salah satu temuan saya, ya sebenarnya banyak orang yang menemukan ini, tapi karena mereka nggak riset jadi tidak dibilang pertemuan. Saya waktu itu ke Ambon, jadi penelitian saya itu dari Jakarta sampai Maluku. Saya di Ambon waktu itu, saya ke Seram, ke pulau menyeberang dari Ambon. Saya ke tempatnya kampung halamannya Sumokil. Sumokil itu yang dulu tentara RMS, ini ya, komandan pendiri RMS. Nah, di sana ketemu seseorang. Dia mengatakan begini, beta sudah lihat orang-orang pakai putih-putih panjang tuh turun dari bis. Beta sudah lari kencang-kencang. Gitu. Kalau tidak, beta bisa ditangkap mati. Iya. Padahal setelah saya cek, ceritanya lebih panjang, lebar, cerita identifikasi. Setelah saya identifikasi, mereka itu adalah apa coba? Ini majelis semacam zikir. Iya, ini apa namanya? Bukan. Aduh, tiba-tiba lupa. Yang di Temboro, markasnya di Temboro itu, pesantrennya besar di Temboro. Aduh, ya itulah. Jadi, semacam majelis lah begitu, orang-orang semacam majelis. Iya. Jadi dia nggak tiba-tiba lupa, nggak enak sekali. Bukan ini bukan orang-orang yang bukan suspek. Bukan suspek. Bukan orang yang mungkin dicurigai seperti Majelis Mujahidin atau seperti ISIS. Iya, dulu itu ada kelompok-kelompok yang memang ditandai lah ya. Iya. Dan orangnya nggak tahu juga siapa. Iya, benar. Kayak gitu. Saya pikir orang Islam ini tiba-tiba dengan undang-undang anti teror ini menjadi tersegregasi. Iya, benar. Tersegregasi betul pada. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat ada kemungkinan ini backfire kepada pemerintah. Saya punya informan. Informan saya itu kalau dilihat trajektorinya dia orang NU. Tapi kemudian dia merasa kurang galak NU, maksudnya dia merasa terlalu ini sama pemerintah gini-gini. Lalu dia ikut FPI. FPI kan bersemangat ekstrim. Tapi sebagai kelompok yang bersemangat, menurut dia FPI masih kurang. Karena FPI itu menurut dia, informan saya ini, nahi mungkarnya itu nggak sampai pada inti nahi mungkar. Gitu. Akhirnya dia ikut ISIS. Gitu. Loncatnya jauh. Sebenarnya itu gradasinya nggak jauh-jauh amat. Dan NU FPI kan amaliyahnya kan NU kan. Lalu dia pingin lebih kasar lagi. Nah, gitu. Yang ingin saya katakan adalah NU dengan ISIS, anggaplah begitu, ISIS di Indonesia. Ini punya sharing values, punya nilai-nilai yang mereka sama-sama pegang gitu. Yang pada satu titik bisa jadi kalau kau dilukai, aku pun ikut tersakiti gitu. Karena kita ini sama-sama bersahadat gitu. Iya. Nah, masih ada titik temunya yang sama. Ini yang bagi saya ini potensi backfire kepada pemerintah. Oh iya benar. Itu. Orang NU sekalipun. Iya. Orang NU sekalipun. Ketika Amrozi ditembak mati, ada yang tahlil. Iya. Apa artinya tahlil untuk Amrozi? Kan berarti kan
ada keberpihakan secara titik yang sama. Mengafirmasi. Seperti benar-benar mengatakan, saya pingin seperti itu tapi saya nggak mampu. Iya kan? Ada ingin mengatakan seakan-akan seperti itu. Saya tidak kuasa mengatakan itu gitu kan. Saya tidak kuasa melawan kedoliman gitu. Tetapi ada orang yang berani dan oleh pemerintah itu dipasal undang-undang anti teror dan dia ditembak mati. Untuk dia itu merasa terwakilkan. Sehingga dia menghargai jasanya. Itulah. Jadi ini menurut saya harus diseriusi nih. Tentang ini persoalan ini. Kok bisa? Ya, tentang ini, tentang undang-undang itu. Lalu misi saya agar undang-undang ini kan akan keluar turunan-turunannya, kebijakannya, apa semuanya. Ya setidak-tidaknya kalaupun tesis saya tidak memberi pengaruh pada undang-undang karena ini sudah terbit gitu. Tapi setidaknya perspektif terhadap undang-undang itu ada gitu. Ada orang yang berpikir begini loh. Iya. Iya. Gitu. Lalu informan saya berangkat dari informan ya, namanya riset. Informan saya ini, sekedar informasi, informan saya itu mantan narapidana teroris. Gitu. Perhatikan istilah saya, mantan narapidana teroris. Mantan narapidana teroris. Ya. Kalau narapidana teroris itu ya artinya dia pernah terpidana teroris. Soal dia itu teroris atau bukan itu urusan yang lain lagi. Tapi dia mantan terpidana teroris. Saya tanya dia, siapa figur ulama yang Anda suka? Karena figur ulama yang disuka ini juga bisa jadi role modelnya lah ya. Jadi data tertentu gitu dalam sebuah riset dia ngikutin siapa. Ya, benar-benar. Saya bilang Gus Baha. Bayangkan, ada mantan narapidana teroris yang dia melakukan kejahatan teror menurut undang-undang di Indonesia, dia mengikuti ceramahnya Gus Baha sekarang. Tapi kejadian dia melakukan kejahatan yang di pasal anti teror, undang-undang anti teror itu sebelum Gus Baha. Sebelum Gus Baha viral. Ya. Tapi sekarang dia mengikuti Gus Baha. Mengapa mengikuti Gus Baha? Ini yang menarik. Gitu. Ya. Yang pertama alasannya karena Gus Baha itu alim menurut dia. Dan Al-Qurannya bagus, hadisnya bagus. Orang-orang kelompok Salafi, dia itu mengidentifikasi diri sebagai Salafi. Iya. Semua mantan narapidana terorisme yang saya wawancara itu mengaku mereka itu Salafi. Lalu dia walaupun dia seorang Salafi, dia mengagumi Gus Baha karena kealimannya. Lalu ketika saya tanya, Anda tahu Gus Baha itu NU? Saya tahu. Kenapa Anda mencintai Gus Baha? Karena Gus Baha tidak pernah menghina kami. Itu catatan penting sekali. Benar. Artinya ketika ulama itu menghina mereka, misinya nggak masuk. Benar. Iya kan? Iya. Misalnya ini begini. Yang masuk adalah penghinaan. Penghinaannya, bukan poinnya. Bukan poinnya. Gitu. Karena tentu pendengar kawan-kawan penonton yang akrab dengan istilah al-wala wal bara, ya kan? Iya. Dalam disertasi saya juga tulis istilah al-wala wal bara itu. Al-wala wal bara itu kan secara singkat dia meyakini betul ulama yang menjadi figur di komunitasnya, kemudian menolak betul atau ajaran dari ulama menyingkirkan jauh-jauh dari apa yang tidak sesuai dengan mereka kan. Artinya ketika ditantang berdebat sekalipun dan perdebatannya itu dimenangkan oleh orang NU misalnya misalnya ada orang Salafi datang, saya tantang kalian berdebat dan perdebatan dimenangkan oleh orang NU karena al-wala wal bara ini pesan orang NU itu nggak masuk. Tapi Gus Baha tadi masuk. Gus Baha tidak berdebat, Gus Baha menyampaikan saja, tapi tidak menghina mereka. Wow, keren sekali ya. Apa yang disampaikan itu karena tidak menghina, diterima. Ketika menghina itu dianggap al-wala wal bara tadi pasalnya. Gitu. Sudah punya blok sendiri. Gitu. Nah, saya sebagai santri misalnya, saya merasa ada kehilangan besar
kalau kita ini tersegregasi. Ya. Kehilangan besar sekali. Mungkin NU lebih diakui oleh pemerintah, lebih diakui oleh lembaga-lembaga besar gitu kan, diakui sebagai organisasi rahmatan lil alamin. Oke, bagi saya itu top banget. Tapi sebaiknya besarnya NU itu tidak sambil mengecilkan kelompok yang lain. Oh iya. Sesuatu yang besar itu kan gak perlu mengecilkan yang lain. Al-mukabbar la yukabbar. Yang besar itu gak perlu dibesar-besarkan juga kan ya. Iya. Nah ini Cak, karena jenengan sudah bahas ke arah NU ini Cak, sekalian ya. Sekarang ini teman-teman yang nonton ini sudah pada tahu bahwa di media sosial ini rame soal feodalisme pesantren. Iya. Nah, jadi pesantren itu dianggap oleh beberapa orang yang ada yang saya lihat ya, ada yang membenci memang narasinya itu memang membenci, ada yang narasinya kritik dan itu membangun. Kritik itu membangun. Dan saya baca kenapa kok ada istilah feodalisme pesantren, karena memang fakta yang banyak viral di media sosial itu memang mirip-mirip menunjukkan bahwa Kiai adalah raja, Satria adalah budak. Itu gimana tanggapannya? Saya mungkin relatively liberal. Iya. Liberal itu Anda jangan yang jelek kiri gitu ya. Expect saya ini ya melawan pesantren. Iya. Liberal dalam arti bagi saya itu tradisi yang dipilih. Tradisi yang dipilih oleh pesantren. Dan pesantren mengembangkan dalam tanda petik feodalisme, kalau itu dianggap feodalisme, karena best practice dia mengatakan sukses pesantren itu dari feodalisme. Oh ya benar. Iya kan? Iya. Aku kebayang santri itu tidak akan hafal 1000 bait alfiah. 1000 bait alfiah kalau sistem belajarnya moderate. Sistem belajarnya liberal. Iya. Mereka akan mengatakan bahwa yang penting kan pemahaman. Ini tidak penting, apa lagi? Oke. Sebelum lebih jauh ngomong feodalisme, saya pertama ingin mengafirmasi dulu bahwa pesantren itu adalah salah satu lembaga pendidikan yang bagi saya sukses. Apa suksesnya? Suksesnya pesantren itu output dari pesantren kalau dia sesuai dengan kalau dia mengikuti kurikulum, mengikuti ritme yang sudah disediakan, dia keluarannya itu seperti sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Orang keluar dari Ma'had Ali bisa membaca Fathul Mu'in. Itu tidak ada satupun yang tidak bisa baca Fathul Mu'in. Benar. Iya kan? Iya. Kalau kamu lihat universitas top di Indonesia, sarjana biologi yang tidak ngerti pencernaan misalnya, mungkin masih bisa kita temukan. Iya kan? Di situ loh, saya bilang sukses di situ. Nah, bagi pesantren yang tetap dengan gaya feodalismenya, tampaknya dia meyakini feodalisme inilah yang mendukung kesuksesan itu. Nah, tetapi kita juga harus fair dalam menilai ini. Fair artinya ketika pesantren dia sudah menggunakan kurikulum nasional, ya dia juga harus hormat, harus juga secara serius mengakomodasi kurikulum nasional di mana feodalisme tidak bisa diterima lagi. Gitu loh. Nah kan juga diserahkan kepada mekanisme pasar yang berlaku. Artinya kalau ada santri yang tidak suka dididik dengan cara feodalisme, ya nggak usah pergi ke tempat itu. Iya. Saya salah satunya, saya di Ma'had Ali kan cuma iqdad ya. Iqdad aja saya itu udah kacau gitu. Dan saya memutuskan untuk saya tidak melanjutkan. Ini bukan lingkungan saya nih, gitu ya. Kira-kira begitu lah. Iya, ini bukan habitat yang tepat untuk saya. Karena saya nggak bisa hafal sebanyak itu. Bagi saya kalau saya butuh dalil ya saya cari aja. Tinggal cari aja. Nggak perlu saya. Artinya basicnya ada lah ya. Iya. Kalau saya bilang begini sama teman-teman di Australia gitu. Saya itu
kenapa saya tidak menonjolkan diri sebagai ustadz? Gitu. Karena saya hidup di kalangan ustadz-ustadz yang alim. Yang saya malu kalau dibandingkan sahabat-sahabat saya itu. Gitu. Saya tidak ingin dikatakan Malik so ustadz. Padahal di kelas kayak gitu. Saya nggak ingin gitu. Tapi kadang saya sambil ngomong. Tapi kalau dibandingkan kalian yang di sini masih beda. Saya bilang gitu. Nah terus saya berkelakar juga kalau saya ustadz itu gajinya kecil. Kalau iya kan. Terus yang tadi feudalisme juga. Feudalisme saya nggak bisa nih gitu. Meratakan semuanya. Iya, bahkan ketika saya ini rahasia penting bagi saya. Ketika saya pamit dari pesantren itu kan 3 hari nggak ditemui sama almarhum Kiai Fawaid, orang tua saya. Saya dengan orang tua menghadap habis asar, duduk, almarhum itu masuk. Saya nggak disapa. Almarhum keluar nggak disapa lagi. Sampai waktu maghrib tiba, pulang. Nanti habis isya sowan lagi. Terus begitu Pak. 3 hari? Sampai 3 hari. Saya tuh sudah melawan. Saya sama bapak saya, nggak usah lah Pak kayak gini ngapain. Ayah saya itu, subhanallah. Ayah saya bilang, kamu mondok itu lama. Kamu ini tinggal mendapatkan ridho aja sama beliau. Kalau beliau tidak ridho sama ilmu kamu, apa yang sudah kamu, saya mau nangis kalau ingat. Apa yang kamu pelajari ini saya nggak tahu jadi apa kamu, kata bapak saya gitu. Ayah saya yang orang tua rela menunggu. Gitu. Saya Masya Allah. Jenengan yang juniornya lah. Iya. Saya pun bukan apa-apa dibanding ayah saya. Dan alhamdulillah terus beliau itu kan demaban. Terus ini sambil mengenang sedikit pesantren. Saya itu pernah dipanggil kiai dalam konteks kriminal ya. Karena teman-teman saya itu kan kriminal dalam undang-undang pesantren. Iya, kriminal dalam undang-undang pesantren. Iya. Kriminal itu ditangkap, disangsi. Yang namanya Imam Malik itu selalu selamat. Selalu nggak ikhlas karena anggaplah itu dulu tuh pelanggaran politik ya. Padahal pelaku juga gitu. Saya itu pernah daftar sebagai Partai Uni Demokrasi Indonesia. Pimpinan Sri Bintang Pamungkas. Itu nggak boleh sama sekali. Nggak boleh sama sekali. Kenapa saya tidak daftar PRD? Karena saya sudah terlanjur daftar di partainya Sri Bintang. Jadi ada orang-orang yang sudah ditandai kira-kira sama keamanan untuk disanksi, tapi pasalnya belum ketemu. Nah begitu ada acara seminar begini-begini, kumpul laki-laki perempuan itu ditangkap. Aku nggak ada di situ. Yang lain ditangkap tuh, yang namanya Malik ini nggak ada. Terus ada mosi tidak percaya kepada pesantren, kepada rektor, kepada ini kan, ditandatangani 40 orang. Ada semacam petisi. Senat itu, pengurus senat itu tanda tangan semua. Saya waktu itu, badan saya itu demam tinggi di kamar. Terus begitu saya datang, itu saya sudah terlambat kan. Mana petisinya? Oh sudah digandakan, sudah pergi dulu. Zaman dulu fotokopi kan tidak semudah sekarang ya. Sudah berangkat itu sudah susah lah. Sudah susah. Ya udahlah saya nggak jadi tanda tangan. Semua yang tanda tangan disanksi di dalam, nggak ada nama saya. Berarti keadaan ya mendukung sampean untuk tidak. Terakhir yang sanksian yang keberapa begitu ada. Ini saya itu jadi reporternya radio Bahasa FM. Itu kan radionya almarhum kan dulu kan. Begitu ada pelanggaran acara, ada laki-laki perempuan kumpul di sana. Ada saya juga di sana. Tetapi ada yang bilang Malik itu reporter, dia liputan acara katanya gitu. Nggak kena lagi. Lalu almarhum, singkat cerita, long story short, artinya dekat banget lah dengan almarhumnya. Long story short, Kiai memanggil saya. Jam berapapun Malik datang, suruh ketemu saya. Gitu. Itu berita yang saya dengar. Kalau saya datang, saya nemui almarhum. Waktu itu di kantor pesantren, beliau mimpin rapat. Saya masih ingat sekali dengan Perum Berhutani. Saya di situ. Saya tunggu sampai acara selesai. Begitu acara selesai, Kiai masuk ke kantornya. Itu panggil Malik. Saya dipanggil. Saya itu nggak inget, rambut saya dulu gondrong kayak kamu itu, rambut saya gondrong dan waktu itu nggak pernah keramas ya mungkin, jadi gatal kan saya. Kiai lihat itu, kamu itu kalau gatal, katanya, beliau kan selalu pakai kopiah putih yang tipis itu. Iya. Pakai kopiah kayak punya saya ini loh, biar nggak berat. Kepalamu sudah nggak bisa dikasih songkok itu, gatal terus kamu. Saya diam.
Kiai sudah panjang lebar. Inti dari inti yang terakhir yang beliau katakan adalah, kalau saya masih sayang sama santri saya kejar dimanapun. Itu alhamdulillah berarti saya masih disayang. Bapak itu yang saya jadikan ketika saya berpisah dari pesantren, saya nggak khawatir sama sekali. Karena Kiai itu sayang sama saya. Saya pergi dalam kondisi disayang Kiai. Nah itulah ya Cak ya. Yang menurut Cak Malik berarti ada feodalisme ini ada positifnya. Iya, dalam konteks yang itu misalnya, dan ada ya negatifnya kita nggak bisa. Ada perundungan, ada pencabulan dan semisalnya. Ya. Saya sama sekali nggak setuju dengan perundungan. Perundungan itu istilah dele misalnya. Sampai sekarang senior ustadz sekalipun ngomong saya langsung saya cut, saya putus handphonenya, saya cut. Itu pelecehan juga. Bagi saya pelecehan. Ada. Waktu itu alumni umroh gitu kan, kita itu senang lah kalau umroh bareng. Tuh ya, bagi teman-teman yang nggak tahu istilah ini searching sendiri. Nanti ada itu, nggak perlu dijelaskan. Itu kan kita itu berkah sekali lah kalau kita percaya itu. Saya kan sama istri itu travel Timur Tengah kemarin itu melihat jejak-jejak peradaban Islam mulai dari Mekah, Madinah, Turki beberapa kota, Iran beberapa kota, Mesir beberapa kota. Singkat cerita, kami itu berangkat berdua saja. Jadi waktu sampai di Madinah, saya nggak bisa ke Raudhah gara-gara nggak bisa nusuk. Saya langsung share ke Facebook. Ada nggak alumni yang di sini? Ketemu aja tuh, alumni yang bisa nolong. Masjid Nabi ketemu aja tuh. Nah, pada saat seperti itu, ada orang ini yang sebut istilah itu. Dialamatkan kepada saya. Langsung saya cut. Sorry bro, buat saya itu kriminal. Aku sepurane kita nggak usah ngomong. Aku minta maaf, no way. Saya ada yang tidak bisa ditolerir. Itu kejahatan. Kalau ada pelaku atau yang suka melakukan perundungan seperti itu, kalian harus tahu. Ada orang yang punya potensi besar sekali, karirnya top banget. Dan dia sekarang kayak anti mengatakan alumni pesantren gara-gara gitu ya? Gara-gara itu. Dan itu gimana ya, bagi saya ini faktanya ya, saya kan juga nyantri di tempat yang sama ya. Itu teman-teman bahkan sampai sekarang budaya sampai jadi alumni. Ada budaya seperti itu. Itu penyakit sih. Itu penyakit sih. Saya rasa pesantren juga perlu ada psikolog ya. Perlu ada psikolog. Terus pesantren, kalau Gus Dur mengatakan pesantren itu kan subculture. Subculture, ada budaya baru di dalam pesantren. Nah, jangan sampai budaya baru itu, kalau itu kriminal, diberikan pembenaran sehingga menjadi hal-hal yang normal. Nah, apalagi dijadikan tameng untuk berkah, biasanya ketua kamar kayak gitu ngomongnya itu. Ya. Gimana itu? Ya Allah, kriminalnya tingkat dewa. Ya, itu kriminal sih itu. Itu kan ya, kita menghargai kalau orang punya perbedaan sexual orientation. Oke. Kita menghargai punya perbedaan itu. Tetapi kalau itu dilakukan secara kriminal, kita nggak menghargai itu kriminalnya itu. Walaupun tidak berbeda seksualnya, tetap kalau dilakukan kriminal ya. Ya kalau ngomong hukum kalian udah pasti lebih tahu kan. Nah itulah. Itu feodalisme itu dulu guru kita itu mengatakan begini. Saya sholat saja cuma 5 menit. Masa ketemu kiai nunggu sampai berjam-jam katanya gitu. Apa enggak syirik gitu. Ada pikir-pikiran begitu ya. Apa enggak syirik gitu. Kita mengharap ketemu manusia berjam-jam, sementara ketemu Tuhan hanya 5 menit. 5 menit kadang kurang sampai. Ya Tuhan, iya. Artinya teman-teman bisa ambil pelajaran ya dari Cak Malik ini, bahwa kalau yang dibicarakan adalah soal feodalisme, ini loh Cak Malik berhasil menampilkan bahwa ada sisi baiknya, ada sisi negatifnya juga. Yang menarik sekali, ada istilah dekolonisasi ya. Dekolonisasi itu membebaskan diri dari kolonisasi. Nah, menurut saya pesantren itu dalam konteks dekolonisasi itu
dia juga oke. Iya, karena pesantren in some extent dia terbebas dari kolonisasi Barat, misalnya benar. Tradisi belajar di Barat. Misalnya tradisi belajar di Barat tuh mengatakan hafalan itu hafalan sesuatu yang kamu tidak mengerti itu merusak memori misalnya kan, gitu-gitu ya. Tapi dan pesantren tidak seperti itu. Pesantren tetap menghafal dengan caranya, dengan gayanya, dan ternyata itu tadi dia achieve goalnya itu dia dapatkan. Kalau ada yang mengatakan, tapi orang alumni pesantren di tempat saya gobloknya apa? Saya tanya, gobloknya apa? Kalau goblok yang kamu maksud itu misalnya dia tidak mengerti pelajaran yang dipelajari di sekolahan kamu. Ya, pastilah. Pasti. Kita, wajar. Iya, karena kita belajar sesuatu yang berbeda. Gitu. Bahkan ada anak dari kampus besar, kampus top. Saya dulu di UGM, S2. Saya di UGM. Sudah dapat beasiswa dari World Call Islamic Society Libya. Jasanya Gus Dur dan Alwi Shihab, alhamdulillah. Ya kan alumni IDA dia itu apa yang bisa diraih kalau S2 di UGM gitu. Gawat. Jadi sumbut kata orang Jawa. Saya keluar IDA tapi masuk UGM. Itu bukan cuman gak linear, jauh banget. Masuk UGM. Agar bisa masuk UGM apa coba? Tesisnya dialog antar agama. Gitu. Iya. Masih ada relevannya lah. Iya. Nah, oke. Saya ada anak cewek UGM. Nih dulu ngomong begini. Ini sambil guyon-guyon ketemu misalnya ketemu orang namanya Ahmad, ketemu orang namanya Junaid, ketemu orang namanya Malik. Terus dia bilang begini. Teman saya itu namanya dulu Sidki, Hamzah, Malik. Sekarang cewek UGM yang keren ini dia bilang gitu. Kalian ini nama kok sama-sama sih? Gitu. Di benak dia nama itu sama. Karena referensi dia itu ya pokoknya yang Islam begitu-gitu. Gitu namanya pasti ada Ahmadnya, ada Muhammadnya. Terus saya tanya, sama itu bagaimana menurut kamu? Kan beda. Malik, Hamzah, Siti kan beda. Lalu dia bilang gini, sama kunonya. Orang biasa terpukul dong. Iya. Tapi saya berpikir sejenak lalu kemudian kamu tuh nggak ngerti kuno. Kamu tahu John? Nama orang yang kau bilang keren, John. John misalnya. John itu hidup di era Yesus Kristus. Hamzah itu hidup di era Muhammad. Lebih kuno siapa? Lebih kuno siapa itu? Dengan Hamzah. Asem katanya. Oke. Saya bilang kalau soal bully-membuli, itu please kamu mungkin bisa bully orang lain. Tapi jangan bully alumni pesantren. Iya. Kami dididik dengan tradisi bully. Iya. Walaupun begitu saya tetap tidak merekomendasikan bullying. No way. Orang yang bisa bertahan di situasi bullying itu tidak banyak. Bully maksudnya di sini kan kalau di Mahatali kita baru masuk itu ada semacam quotes itu bercanda itu ilmiah. Jadi bullynya di Mahatali itu ilmiah ya. tapi memang bullying. Kalau tidak kan kalau nggak betah bullying kan pulang kan. Pulang pasti. Nggak kerasan kan. Benar. Ada banyak loh ribuan orang yang pulang gara-gara dibully. Benar. Bully yang paling menyakitkan tapi saya ingat sampai sekarang itu ini dari Ustadz Nurul Dolam. Dia bilang, saya kira kalian semua sudah bisa baca. Kalau ada yang belum kembali ke utara. Oke. Karena saya tidak pernah sekolah di utara, saya ke Jogja saja. Tapi itu persis pengalaman saya pribadi dengan angkatan saya juga, Cak. Jadi baru masuk itu, Cak ya. Kan kita ada baca kitab Iqna, sementara kita baru selesai Fathul Qorib. Perbedaan gramatika antara Iqna dengan Fathul Qorib sangat jauh berbeda. Baru masuk tidak bisa baca, kemudian ada dosen saya, musyrif, namanya Ustadz Asror. Dia bilang, kamu ini kok bisa masuk Mahatali? Tidak usah masuk Mahatali kamu kalau nggak bisa baca ini. Bayangkan kepada anak-anak yang masih kecil ya. Artinya, ya Allah. Bully dalam konteks akademik yang model begitu tuh banyak sekali. Misalnya benar. Guru saya dulu Ustadz Abdul Jalil mengatakan begini. Kalau kita setoran Alfiah itu di depan beliau,
Beliau selalu membuli orang yang di utara. Saya lihat guru-guru di utara itu kalau ada anak setoran dia pegang kitab. Gimana sih setoran kok gurunya pegang kitab? Iya. Setoran itu yang terima setoran jangan pegang kitab. Sejak itulah makanya saya nggak pernah berani jaga setoran. Udahlah. Ya, gini juga, Cak. Karena kita selalu menceritakan orang-orang di masa dahulu, itu juga bisa jadi kritikan ke kita. Cak. Banyak yang ngomong, teman-teman terutama netizen bilang begini, Islam ini selalu menceritakan apa yang lalu, dia tidak bisa membuat apa yang sekarang. Itu gimana, Cak? Oke. Orang ini nggak apa-apa. Kalau orang awam mengatakan seperti itu, saya rasa nggak apa-apa. Karena tugas kita itu memberikan penjelasan. Ya kan? Ya, wajar. Kalau kenapa Islam selalu ngomong masa lalu? Karena masa lalu itu adalah sumber. Ya. Ketika Islam itu datang, gitu kan. Kalau kamu ngomong Islam, selalu ngomong masa depan, kamu seperti memutus aliran dari sumbernya. Hulu gitu kan. Ya, benar, Sungai benar. itu selalu akan terikat dengan hulunya. Ya, gitu. benar. Nah, kadang-kadang tapi kalau mereka orang yang nggak ngerti ya kita harus jelaskan. Jangan juga kita membuli orang yang nggak ngerti dengan kamu itu mainnya kurang jauh, kopimu kurang kental, Hajimu kurang jauh, mondokmu kurang lama. Itu kan jawaban-jawaban orang yang gagal memberi penjelasan. Gagal memberi penjelasan. Benar. Iya. Saya selalu gitu. Di Sydney saya ketemu Ustadz sahabat kita juga, alim juga gitu ya. Beliau mengatakan begini, orang kok dikasih tahu susah sekali. Anaknya nggak disekolahin ngaji, anaknya nggak disekolahin madrasah, sekolahnya sekolah publik. Tapi kalau nggak bisa ngaji selalu dibawa ke sini. Kalau anaknya pacaran dengan non muslim curhatnya sama kita. Tapi anaknya nggak dididik Islam. Iya. Ini orang gimana sih? Gitu. Ini kayak mau ditendang aja gitu. Saya bilang begini, Ustadz ini kan ibarat bengkel radio. Anggaplah Ustadz ini bengkel radio. Kalau Ustadz nggak bisa benerin radio, yang salah radionya apa bengkelnya? Aduh. Ini keren. Masya Allah keren ini. Aduh. Baru kali ini saya diingatkan ini. Gini Ustadz, ini radio. Aduh ini transistor susah sekali. Masa radionya enggak lah ya. Ini bingkilnya sing goblok apa radionya sing. Benar. Dan kadang begitu juga, Cak. Banyak fikih itu difatwakan dengan radio yang rusak itu. Padahal bisa jadi orang yang membuat hukum itu yang salah kan. Iya, fikih juga yang memberi penjelasan masyarakat. Ya. Harus. Karena orang alim, fikih itu kan karya orang yang alim. Pasti ya. Yang alim dari berbagai dimensi. Apalagi kalau sekarang kita tuh masih bisa melihat jejak-jejak bagaimana fikih itu dibuat itu kalau di Iran. Karena di Iran ini kan ulamanya, sistem keulamaannya itu kan masih terjaga. Dengan struktur yang ketat. Ya singkatnya nggak kayak Indonesia lah ya. Kalau di Indonesia itu semua orang kan boleh mengatakan ini halal, ini haram. Semuanya boleh. Bisa jadi ustadz. Ya? Semuanya bisa. Yang menentukan di Indonesia itu adalah kepercayaan publik. Iya. Apakah publik tetap menganggap dia ustadz setelah 5 tahun atau enggak gitu. Ada orang yang tetap menyembunyikan ketidakalimannya sampai bertahun-tahun sampai meninggal. Gitu. Ada. Kalau di Iran itu ketika kamu mengambil studi kesandrian, kamu lulus Ma'had Ali gitu. Setelah lulus Ma'had Ali kan kamu membuat karya kan, samalah dengan Ma'had Ali. Nanti kamu magang dulu pada seorang imam. Magang. Nah, pada seorang imam. Setelah magang kamu bikin karya. Karyamu itu diserahkan kepada panelis imam. Ada panelis. Iya. Imam itu membaca. Ketika karyamu diterima oleh para imam, kamu dilantiklah menjadi imam. Itu pun masih mujtahid juz'i kalau saya nggak salah istilahnya. Nah, begitu sampai mujtahid mutlak itu begitu udah kayak jadi kayak
Khomeini itu. Ya. Khomeini itu kan memimpin revolusi. Ya. Dia itu sudah paham ilmu sosial, paham berbagai dimensi. Nah, ulama yang memahami berbagai dimensi itu mengeluarkan sebuah produk hukum. Masyarakat yang membaca produk hukum ini tentu punya prior knowledge yang berbeda. Ya benar. Punya perspektif yang berbeda dengan orang yang membuatnya. Pasti. Gitu. Karena punya prior knowledge, karena punya perspektif yang berbeda dengan yang membuatnya, maka dia berhak mendapatkan penjelasan. Mengapa dulu ini halal, ceritanya bagaimana kok sampai halal. Benar. Al-Qur'annya bagaimana, hadisnya bagaimana. Dari Al-Qur'an dan hadis seperti ini kemudian muncul produk hukum seperti ini, cara memproduksi hukumnya itu bagaimana. Nanti dijelaskan. Iya. Kalau tidak dijelaskan, wajar. Orang misalnya mengatakan, gitu aja kok haram. Oh iya. Kayak orang apa aja, gitu aja kok haram. Atau gitu aja kok masih dibahas sih. Gitu aja kok dibahas. Ya. Walaupun kadang-kadang sambil bergurau saya ngomong alumni Muhammad Ali gitu aja kok dibahas. Lah kalau mau bahas apa? Itu kan juga membahas. Itu kan mau bahas nuklir juga nggak ngerti. Mau membahas global security yang nggak ngerti. Mau membahas ketahanan pangan yang nggak ngerti. Kalau itu saja nggak boleh dibahas terus apa? Gitu kan. Benar. Kalau kamu nggak mau tinggal nggak usah didengarkan. Tinggal skip aja. Skip aja. Biar mereka berbicara dalam bubble-nya sendiri. Kalau ada orang tertarik tinggal masuk ke dalam bubble itu. Kenapa ya kok agama ini terlalu logikanya itu deduktif bukan induktif. Jadi apa-apa langsung ke Quran, apa-apa langsung ke hadis, itu oke gitu. Kata dia itu oke, tapi banyak yang karena logika demikian sehingga realita yang terjadi itu dilupakan. Iya. Gak sama kayak sains, gak kayak yang induktif banget. Iya. Sebenarnya sains juga ada yang tidak gitu. Iya. Kalau kamu ada handphone saya jatuh, kamu jawab apa? Handphone saya kok jatuh ya? Jawabnya. Anak ITB jawab, ya itu kan gravitasi. Kamu belum pernah melakukan riset loh. Iya. Itu gravitasi itu doktrin. Iya kan? Iya. Sama. Iya. Sama. Tapi kenapa Islam selalu begitu? Karena kalau sains itu kan hal-hal empirik untuk menjawab persoalan dunia. Iya. Menjawab persoalan saat ini. Sementara kalau agama itu kan untuk menjawab persoalan saat ini juga, tapi persoalan itu dikaitkan dengan ajaran masa lalu. Ya. Misalnya begini, sekarang ini kan sudah banyak ya orang jual beli online, gitu kan? Iya. Nah, pertanyaan atas ada dengan maraknya jual beli online, ada orang yang bertanya begini. Bagaimana ya caranya agar saya itu aman dari scam? Itu pertanyaan masa kini. Penipuan ya. Jawabannya apa? Jawabannya penelitian empirik masa kini. Ya. Tapi kalau pertanyaannya bagaimana saya bertransaksi tetap halal? Ke masa lalu. Ya, halal dan haram itu dibuat masa lalu. Iya, harus kembali ke sana. Tetapi untuk membuat masa kini bagaimana? Membuat masa kini dilihat konteks transaksi kekiniannya seperti apa gitu. Jadi pasti tetap harus dikembalikan. Karena apa? Karena kita beragama itu tidak hanya kenikmatan beribadah, tapi juga otentisitas ibadah itu juga harus dijaga. Karena itu jadi bahwa agama itu doktrin, saya tidak menolak. Iya, jelas. Tapi kan dengan doktrin itu kita menjadi nyaman. Ya, itu kan hal yang beda itu. Iya. Harus diperhatikan juga. Iya, kalau dengan doktrin itu kita nyaman, kenapa? So what? So what gitu. Iya. So what, kita nyaman, tidak ada orang yang dirugikan dengan doktrin. Kalau doktrin itu merugikan, lain cerita. Beda cerita. Ya kan? Kalau doktrin itu misalnya saya sebagai seorang muslim, saya dirugikan dengan doktrin itu. Ya, tinggal lock out aja. Begitu kan? Iya. Gitu.
Singkatnya berarti untuk mereka yang berpikir seperti itu jangan lupa bahwa logika induktif itu juga melahirkan deduktif kan ya. Iya. Atau kebalikan terus itu ya. Nggak usah repot masalah itu gitu. Iya. Dia bermanfaat ada manfaatnya merugikan misalnya. Induktif dan deduktif itu loh metode yang sama-sama diakui. Itu kenapa harus diributin? Soal preferensi. Iya. Preferensi dan efektivitas. Ya benar. Kalau kamu empirik semua, ya bisa jadi nggak akan efektif dalam menjawab tantangan itu. Saya bagaimana deduktif semua nggak kira efektif. Iya, gitu. Harus ada kapan kita pakai logika yang induktif, kapan kita deduktif. Tanpa harus membenturkan keduanya. Betul. Siap. Ada pesan terakhir buat teman-teman yang nonton ini. Pesan terakhir saya itu ini. Saya berangkat dari survei. Saya pernah mewawancarai siswa madrasah, siswa SMA di pesantren. 67% mereka tidak percaya bahwa pesantren bisa membantu dia mendapatkan cita-citanya. Itu tinggi. 67%. Tinggi sekali. Tinggi sekali. Nah, tapi bagi saya pesantren itu adalah pilihan. Kalau kalian nyaman dengan pesantren, ya tetaplah di pesantren. Tapi sekarang ini informasi sudah terbuka. Iya kan. Saya melipir bisa jadi sosiolog juga, gitu kan. Bisa jadi security studies expert juga, gitu. Melipir gitu. Kayak kan dari pesantren. Saya ini dari madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, masuk pesantren, kemudian sarjana agama Islam, gitu kan. Dari sosiolog ya. Iya, dari sarjana agama Islam menjadi sarjana agama-agama, gitu kan. Dari agama-agama menjadi kekerasan berbasis agama. Nah, melipir makin jauh. Sekarang security studies. Oke, bisa kok gitu. Ya. Jadi pesannya itu ya teman-teman ya. Kalian nyaman, bisa stay. Kalian boleh kritik juga kepada pesantren dan pihak pesantren enggak usah fobia dengan itu harusnya. Enggak usah fobia, biasa aja anggap itu kritik kan adalah satu yaitu challenge untuk pesantren agar bisa menjelaskan. Bukan memusuhi orang yang mengkritik itu kan. Saya ingin bercerita satu hal sebelum ditutup. Iya. Dulu waktu zaman saya mondok itu ada tulisan kegiatan pesantren di kalender itu. Hebat sekali. Pertukangan, kursus ini. Masih ada sampai sekarang ya. Lalu saya telepon kantor pesantren. Saya mau melihat kursus pertukangan di mana gitu. Saya pura-pura wali santri. Iya, pura-pura wali santri. Anak saya pingin anak saya belajar pertukangan itu di mana ya? Pokoknya semua unit yang ada di situ saya telepon. Belajar gimana ya prosedur mendaftar anak saya agar bisa itu. Bingung dia. Bingung ya. Ya Allah, ya begitulah teman-teman. Ampun. Khutbah sofadak makadar. Ampun. Ambil yang baik tapi kayaknya semuanya baik semua. Gitu. Dan filter sendiri kalau kalian perlu memfilter dan jangan lupa komentar dan bagikan kalau ini bermanfaat. Sekian terima kasih. Saya Uzad dan beliau adalah Cak Malik. Terima kasih Cak sudah mau mampir di gubuk yang sederhana ini menyapa teman-teman kita sobat kulaan isi otak dan saya kira sangat tercerahkan. Amin. Semoga kita sama-sama belajar. Oke, saya tutup. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.